Oke. Hai, balik lagi sama Jiro untuk dikritik penonton. Sini gue bersama siapa nama lo? Kenalin. Halo, gue Pit. Pit. Gue undang Pit di sini karena gue tertarik sama tulisan untuk tugas akhirnya Pit. Dia bahas film Prancis. Salah satu film Prancis yang bisa membuat kita Puyeng. Puyeng. Makanya jadi gue minta untuk dibahas di channel ini. Semoga nggak ikutan puyeng semuanya. Nah di sini gue di kritik penonton ada ini Fit, ada satu tagline yang akan gue sebarin ke orang-orang. Kalau mau kritik film, nonton dulu baru kritik. Karena bukan berarti yang kita nilai ini misalnya bagus atau jelek dari nilainya, dari angkanya, bukan berarti itu jadi patokan untuk kita nonton atau enggak. Ya, karena perspektifnya pasti bisa beda-beda ya per orang ya. Betul. Jadi kalau kita kasih nilai jelek misalnya, kalian juga ikut nonton untuk membuktikan film itu bang jelek nilainya. Iya. Ataupun ya punya perspektif yang beda. Iya, menurut kita jelek tiba-tiba, oh bagus banget. Bagus, betul nggak apa-apa. Jadi nilai yang beragam di dalam review itu sebenarnya sih sah-sah aja ya, karena kalian sama aja kayak kita sebagai penonton. Oke, kita masuk filmnya apa, Pit? Filmnya itu La Pianiste, judul aslinya. Kalau judul bahasa Inggrisnya The Piano Teacher. Nah, adaptasi dari novel karya perempuan Austria namanya Elfriede Jelinek, yang Elfriede Jelinek itu peraih Nobel Sastra. Oh, bisa Pak. Peraih Nobel Sastra tahun 2005 kalau nggak salah. Jadi ya novelnya keren dan filmnya juga dibuat oleh sutradara yang keren juga sih. Dan jujur, gue punya bukunya tapi belum gue baca. Gue nggak akan membahas masalah adaptasinya. Makanya gue setuju tadi ini salah satu sutradara, sebenarnya ini sutradara Austria juga ya. Iya. Tapi film-filmnya banyak film Perancis yang gue lihat. Ya apa namanya, mengembangkan karirnya di Perancis. Jadi dan Perancis lebih ini ya, lebih mampu mencapai audiens yang lebih luas gitu daripada bahasa Jerman. Siapa nama sutradaranya? Ya, nama sutradaranya adalah Michael Haneke. Kita nyebutnya Haneke karena dengan cara Perancis ya H-nya nggak dibaca. Jadi Michael Haneke. Secara umum dulu, Pit. Secara umum sebelum kita masuk ke penilaian, kesan lo apa dari film itu? Pertama kali nonton kaget, pusing, tapi pada saat yang bersamaan pengen nonton lagi untuk tahu apa sih sebenarnya maksudnya dari setiap shot, dari setiap adegan, dari setiap perbuatan perkataan tokoh-tokohnya gitu. Itu karena lo analisis kan? Iya. Kalau misalnya bukan untuk keperluan analisis, lo tertantang untuk nonton lagi nggak? Enggak. Oh, karena agak-agak masokis, gue tertantang. Enggak, karena filmnya capek, draining sebenarnya. Banget. Si gue adalah untuk menganalisis film itu, jadi mau nggak mau harus untuk terus menganalisis film itu gitu. Okay. Tapi wajar kalau misalkan teman-teman yang nonton ketika pertama kali nonton filmnya kemudian udah langsung capek, udah langsung nggak mau lanjutin filmnya gitu. Iya sih. Makanya gue perlu lo untuk bantuin gue membahas film ini karena gue udah terlalu suka sama sutradaranya. Oke. Jadi depresif apapun filmnya dia, gue berusaha untuk nonton. Jadi dan kita udah mempersiapkan mental, intinya itu. Kenapa gue juga pilih film ini? Ini kayaknya film Haneke pertama yang gue bahas di channel ini. Menurut gue ini justru paling baik dari film-film Haneke. Yang lainnya ya, bagi gue kayak dibanding Caché, Amour, sebagai pengantar untuk film-film selanjutnya ya, ditonton ya. Iya. Karena film-film selanjutnya ya bener lebih depresif itu, serumit itu. Dan ini nggak ada hubungan dengan film-film lainnya, jadi dia berdiri sendiri. Kita masuk nilai aja kalau gitu. Di sini gue udah siapin papannya, masih kosong. Oke. Sebenarnya gue mau nanya dulu, lo umur berapa nonton ini pertama kali? Semester 4 itu berarti umur semester 4 itu tahun berapa sih? 2018 itu 20 ya berarti ya? Iya, umur 20. Berarti enggak nih 19. Belum mulai tahun ke-20. Baru mau ngomong sebaiknya nonton film ini, nonton filmnya mungkin ya oke lah 18 tahun ke atas. Tapi sebenarnya 18 juga menurut gue kayak kemudahan sih, 18 kayak belum siap mental bagi gue. Tapi kalau mungkin kalian 18 tahun dan sudah siap untuk menonton film-film yang ajaib. Benar. Ajaib dalam arti secara gambar mungkin bisa kita bilang tabu,
secara psikis juga ngacak-ngacak. Bukan masalah gambarnya vulgar atau tidak, atau sadis atau enggak, atau apapun, salah ke mental. Iya, sih, siapin mental kayak pengaruh gambarnya itu ke kitanya. Kan tadi gue mau ngomong sebenarnya nih batasan minimalnya kayaknya 20 tahun sih kalau bagi gue, 20 atau 21 tahun gue nggak tahu, tapi ya oke lah, ini nontonnya 19 tahun. 19 ya kurang 2 bulan 3 bulan nggak masalah lah ya udah anggap aja 20 tahun lah ya. Hati-hati di sini kita pasti akan spoiler, jadi nonton filmnya dulu. jadi nonton filmnya dulu, betul. Oke, langsung dinilai. Di sini ada 5 kategori yang dinilai secara umum, yang ada rinciannya di sini. Lo kasih nilai 0 sampai 5, Pit. Gue jadi deg-degan sih. Lo deg-degan. Nah, begini rasanya jadi dosen kalau lo ngasih nilai. Saya gak siap berarti. 24. Aduh, astaga. Oh ini. Oke. Udah dapet nilainya, Bet? Sudah. Tapi gue juga mungkin bias karena gue udah berkali-kali analisis ini, berkali-kali nonton ini. Benar. Dan setiap nonton ya itu tadi pembacaan baru lagi, jadi ya. Lihat, kita kasih lihat nilainya. Oke. Sebelum kita bahas lebih dalam. Sekarang berapa? 7,8. 78, gue 82. Bukan berarti ya kita meragukan kualitasnya Haneke, enggak. Ini masalahnya, lihat poin-poinnya, kita ada hiburan yang mungkin akan berpengaruh ke penonton. Iya, benar. Jadi mungkin itu akan jadi susah untuk film-filmnya Haneke bisa dinikmati secara umum. Ya, peran Tapi yang ini juga nilai logika film sama pesan moral juga. Ya, Mungkin agak sulit ya. Agak sulit, tapi mungkin bagi gue makanya ini gue bias. Di gue tinggi. Oh, oke. Sih malah. Semua kayak udah perfect lah ya. Perfect. Oke. Kita bahas ya. Tugas akhir gue membahas khusus pada tokohnya, dan Jadi lu udah kenal banget sama tokohnya ya? sepertinya seperti itu. Kalau Giro ngasih nilai di karakterisasi tokoh itu 3, gue kasih 5. Karena menurut gue bener-bener kontras dan semuanya punya latar belakang yang valid untuk dia bisa bertindak, untuk dia berperilaku gitu. Betul. Nah, ini karena dia udah analisis dalam ya. Iya. Walaupun gue nonton berkali-kali, tapi karena gue tidak menganalisisnya secara dalam, menurut gue karakterisasi tokoh tuh pembentukannya detail banget. Semuanya. Cuman ya untuk sekali nonton, lo akan bertanya-tanya. Pasti. Lo kayak, ini kenapa? Ini si murid yang ini kenapa? Di akhir kelihatannya pede, di awal kenapa kelihatannya kayak kurang pede? Terus ini apa sih karakternya? Apa sih sebenarnya? Nggak bisa kita mention satu karakter gitu loh. Iya benar. Sarannya untuk pertama kali tonton telan aja dulu. Telan aja. Karena lo nggak bisa mengatakan mana yang baik mana yang buruk di sini. Sama nggak sekali. Nggak ada yang baik kayak buruk. Terlihat seperti tidak real, tapi sebenarnya bisa banget kejadian di kita juga gitu. Betul. Ini justru jadi refleksi ke diri kita sih. Kita kalau dibilang, ini lo orangnya pemalu ya, kayak kita kan pasti ada pertentangan kayak yakin lo gue pemalu. Iya. Tapi di beberapa situasi mungkin kita akan jadi orang yang pemalu. Iya, benar. Kan nggak bisa nggak ada yang bulat gitu loh karakter. Iya, karena kalau tadi Jiro bilang nggak ada yang baik dan nggak ada yang jahat, benar, karena semuanya punya reasoningnya masing-masing, punya logikanya masing-masing, yang kuat juga sebenarnya untuk mendasari perilakunya dia dan perbuatan dia. Jadi makanya kenapa gue kasih nilai 3, karena kita tidak bisa menebak karakter tokoh sama sekali. Tapi gue kasih nilai 5 buat actingnya ya. Kalau itu tiada banding gitu sih. Wow, maksudnya sampai figuran yang ini cuman reaksi kecil banget waktu main hoki yang ada cewek main skating terus dijajah nih tempat skatingnya dijajah. Terus si Walter di sini. Iya, dia udah spoiler ya. Nggak apa-apa. Nonton dulu pokoknya. Gue udah warning dari awal. Si Walter itu cuman nggak ada dialog, nggak kedengeran sama sekali dialognya. Kayak ngasih tahu kalau cuma kayak nyapa doang. Kayak sorry deh misalnya, anggap kayak sorry ya kita gantian dulu ya gitu. Tapi ada perhatian kecil kayak gitu, terus reaksinya si cewek-cewek langsung yang tadinya giggling gitu ya. Iya. Yang tadinya biasa aja, bete selesai karena harus gantian, terus tiba-tiba dijajah begitu aja tempat lapangan lo. Iya. Terus tiba-tiba ada satu cowok ganteng tiba-tiba kayak ngasih perhatian. Itu
hal kecil yang apa namanya, adegan yang cewek giggling sama Walter itu kejadian juga waktu di konservatorium yang dan krisis sepeda kan. Dan di situ bahkan Walter nggak ngapa-ngapain. Iya, Walter lagi perhatiin orang lain. Iya, dan maksudnya pesona Walter dibangun sedemikian rupa bukan dari tokoh utama, bahkan dari orang-orang yang, dan itu bikin orang jelas, saya bikin orang kayak baper. Ini jadi ngomong kebaperan nih, ini jadi curhat nih. Saya nggak curhat Jiro boleh. Curhat. Fokus. Nah tapi ya kembali lagi, maksudnya kita banyak sekali yang cuman kayak itu cuma ngasih perhatian kecil, tapi lo kayak seakan-akan dilihat dari mata orang lain atau bahkan mata orang yang ngadepin itu, yang ngalamin itu, kesannya kayak gue dapat perhatian gitu. Iya benar. Apakah lo jadi suka? Apakah orang yang melihat itu jadi suka lo? Iya. Wow, bener-bener mind blowing. Apalagi kalau ngomongin kesesuaian pemain ya, gua nggak berpikir ada aktor dan aktris lain yang bisa mainin film ini sekuat Isabelle Huppert dan Benoît Magimel. Salahnya adalah setelah nonton, apalagi setelah berkali-kali nonton ya, ketika nonton Isabelle Huppert di film lain, pasti kepikirannya Isabelle Huppert dengan perannya di sini gitu loh, sekuat itu masalahnya. Walaupun sebenarnya kalau bagi gue agak sedikit bertentangan. Menurut gue Isabelle Huppert justru hampir di semua film-filmnya, apalagi film-filmnya Haneke, dia sering banget di film-filmnya Haneke begitu karakternya. Kayak gila, sinis-sinisnya Isabelle Huppert, dingin matanya itu kayak hampir semua film-filmnya Haneke yang dia mainin begitu semua udah kayak udah nggak punya rasa tuh orang. Tapi ya maksudnya Isabelle Huppert benar-benar semua emosi yang mungkin dirasakan manusia muncul semua di film ini. Kalau cerita gue udah ya ini sama sebenarnya kayak pemain cerita ini hanya bisa digarap oleh Michael Haneke. Kalau udah dijatuh di tangan orang lain, ini belum tentu bisa serapi ini. Ini mungkin pertanyaan bagus buat Pit. Menurut lo kenapa monsternya harus di adegan kamar mandi, ke adegan toilet? Itu adegan gak nyampe 1 detik paling untuk dapet shot begitu. Karena itu cepet banget. Iya. Cuman di bawah terus langsung berdiri lagi langsung. Iya, dan kameranya juga yang digunakan waktu adegan itu juga banyak gitu loh. Banyak, jadi kayak untuk pilih satu frame yang di situ dari berapa kamera dari satu scene itu sulit gitu. Ini mau nggak mau ya balik lagi ke yang gua tulis di tugas akhir ya. Itu ketika Erika dan Walter sama-sama berlutut, itu pada poin itu Erika sudah benar-benar pasrah dalam tanda kutip ya, pasrah. Karena ini bukan ujian. Jadi lo nggak usah khawatir, ini bukan ujian, ini bukan pertanyaan ya. Ujian, ini masih mode akademik pada saat itu. Erika seperti ya dapat dibilang sudah pasrah untuk dia bisa membuka dirinya kepada Walter, tapi di sisi lain Walter juga pada saat itu sudah benar-benar jatuh pada Erika. Kejadian yang sebelum dan sesudah itu benar-benar benar-benar kontras. Iya benar. Iya kan? Gue sangat setuju. Soalnya itu benar-benar kamar mandi putih, toilet putih, dan mereka berdua pakai baju hitam ya. Dan mereka berdua pakai baju hitam. Jadi kayak makanya kenapa secara visual itu pasti jadi adegan yang paling memorable. Salah satu yang paling memorable, tapi kuat banget, itu nggak bisa hilang di otak gua habis nonton. Bahkan dari cara adegan itu masuk, si Walter loncat ke atas buka dari dalam. Dan Erika di dalam filmik banget. Wow. Mungkin kalau sutradara lain bikin Walter bisa gedor-gedor apa datang manggil nama Erika, nggak ada, terus lihat salah satu pintu tertutup, langsung menembus batas gitu loh. Nah itu dia, oke. Wih, dia karena ini seperti kata-katanya menembus batas lah. Ini iya, tapi itu adegan paling memorable. Kita fokus ke adegan mereka mau ngapain, hati-hati. Filmnya bukan untuk di bawah 20 tahun. 20 tahun sih. Dia memanfaatkan semua properti yang ada di film itu dengan baik. Film-film Haneke pada umumnya ya, mungkin tidak dalam tanda kutip menghibur untuk penonton, untuk publik luas ya. Kalau lo suka musik-musik klasik, wah gila lo terbuai banget di sini. Nah, gue bisa bertahan di awal nonton film ini karena gue suka musik klasik. Tadi ngomongin musik, dan musiknya benar-benar inline banget dengan karakterisasi tokoh, dengan dengan adegannya, tanpa harus analisis musiknya. Jadi mudah dimengerti juga susah kalau gue. Sama. Maksudnya dalam tanda kutip gue yang berkali-kali nonton, yang berkali-kali menganalisis film ini juga
itu berapa kali nonton dulu, berapa Iya. kali analisis dulu baru dapat suatu pemahaman. Ini hebatnya Anneke, filmnya tuh hening, nggak ada ilustrasi musik sama sekali, hampir nggak ada ilustrasi musiknya pun paling lanjutan dari main piano, lanjut ke adegan apa, itu udah gayanya Anneke, itu gue udah paham banget. Tapi untuk emosi, untuk rasanya heningnya di ruangan itu, kayak lo ngeliatin dua orang ini ngapain, terus sampai tiba-tiba begitu ya udah Erikanya muntah, gue membayangkan itu dan gue jadi sendiri kayak. Dan gue tahu betapa kesalnya si Walter jadinya, kayak ini jijik gitu, kayak Iya. jijik, kayak Iya. jijik aja. Iya. Iya, Dan gitu. kalau tadi ngomong hening ya, adegan hening yang paling kuat menurut gua adalah ketika adegan Erika di kamar mandi. Itu benar-benar itu Iya. nggak ada suara apapun. Erika melakukan adegan itu, Iya. tiba-tiba ibunya panggil, makan malam udah siap. Wah, ya benar-benar. Iya kan? Gue lagi mikirin Itu- ketawa dikirain enggak. Wah, gila. Wah, Itu aduh, itu sakit jiwa sih. Itu heningnya tuh dua dunia yang sangat Nah, itu beda. dia. Iya. Itu hening yang gini loh. Kalau yang tadi yang Erika muntah itu hening terus jijinya gue berasa. Kalau yang ini hening sakitnya lu berasa, kayak Sakit dan agak seremnya itu berasa. serem tuh, jadi ketakutan sendiri sih. Jangan kaget ya nonton adegan di kamar mandi ya. Gue juga dia ngapain dan gue masih mau mempertanyakan sih sebenarnya, anjir dia ngapain sih kerapian semuanya itu semua, menurut gue logikanya nggak ada yang miss. Satu ada adegan yang hilang aja, menurut gue akan hilang semuanya. Apalagi gue bikin benar-benar fungsi utamanya satu Iya, per iya, satu iya. dari awal sampai akhir. Kalau satu hilang nggak ada, nggak sesuai, Iya. dan makin tambah nggak ngerti. Makin tambah nggak ngerti itu Iya. dia. Jadi walaupun lo nggak ngerti kenapa sih maksudnya si Erika itu ngelakuin itu di kamar mandinya, walaupun lo nggak ngerti adegan itu mau ngapain, Iya. kalau adegan itu nggak ada, lo Hilang, merusak hilang. semuanya. Iya benar-benar. Kalau untuk pesan moral nih, Giro ngasih 4. Kenapa? Justru itu, jadi pesan moral kalau bagi gue itu bukan masalah apa nilai baik apa yang kita dapat dari film Oke. itu, tapi lebih ke efeknya ke kita apa. Nah, pesan moralnya adalah kita jadi bisa paham apa yang ada di otak orang yang seaneh Erika. Dan itu menjadi waspada untuk, mungkin bisa jadi kewaspadaan untuk diri gue sendiri, kayak apakah gue kayak Erika? Apakah gue menemukan orang yang kayak Erika di lingkungan gue? benar-benar. Kita nggak mau ngejudge Orang, iya, nggak Iya, menghakimi nggak orang. Karena setiap perbuatan yang orang lakukan ada latar belakangnya. Bagi gue kalau nonton film, justru lo jadi menambah pengalaman dan lo bisa jadi lebih berempati sama orang, bisa lebih memahami orang lain Setuju. gara-gara film itu. Ini salah satu film yang sangat berpengaruh untuk gue. Dan Apalagi buat gue. Ya, untuk melihat orang, ya apalagi buat lo dapat nilai di sidang ya. Itu apa yang gue bahas banget. Menurut gue mungkin ini kalau dibahas sama siapapun nggak akan pernah selesai. Menurut lo nih apa sih nih film ini endingnya gitu? Iya, kalau gua setelah pembacaan pada adegan akhir itu ya, adalah ketika Erika sudah sadar bahwa dia selama ini hidup tidak bebas, Oke. berada dalam kungkungan standar-standar yang ada di sekitar dia. Oke. Standar yang dibentuk oleh keluarganya, ibunya, kemudian dibentuk oleh masyarakat, dan dibentuk oleh ya diri dia sendiri secara tidak sadar gitu loh. Dan ketika adegan dia menusuk itu, menurut gua ya dia menyadarkan diri bahwa selama ini dia nggak bebas. Gue tidak mau mengarahkan kalian semua untuk mengikuti apa yang ada di pikiran gue ya. Ya, Tapi adegan akhir itu benar-benar menguatkan gue kalau mereka nggak punya hubungan yang seintim apa yang kita tonton. iya, kalau itu iya sebenarnya. Apa yang kita tonton selama itu benar-benar cuma ada di pikiran Erika semua. Karena sutradara sendiri pasti nggak mau jawab. Oh enggak, dia iya benar. Iya, Karena dia udah karena diwawancara waktu film ini rilis 2001 dan masukkan sebelum festival itu dia diwawancara dan ya dia bilang Ya terserah interpretasi penonton. aja Iya, sendiri gitu. memang, makanya. Jadi siapa yang punya kepribadiannya agak ngaco deh? Erika atau Walter menurut lo? Kalau gue stick ke Erika. Iya Erika, oke. Karena menurut gue Walter bener-bener ketika Erika mengungkapkan preferensi seksualnya, dia benar-benar udah nggak mau punya hubungan lagi dengan Walter. Karena maksudnya gue tahu Oke, dan jadi mungkin gue juga pernah mengalami. ini yang menjadi poinnya, ini yang kita nggak akan pernah bertemu karena jadi menurut lo pernyataan Erika untuk ke Walter itu tuh adalah salah satu realitas objektif yang terjadi. Iya, Iya itu di iya. kamarnya itu. Iya. Iya. Nah,
gue sampai sekarang menganggap itu tidak pernah terjadi. Gue menganggap itu semua hanya ada di pikirannya Erika. Pengaruhnya Erika tuh selalu nonton film-film dewasa. Iya. Itu. Jadi imajinasi dia terlalu liar, punya fantasi yang sebegitu banyaknya. Jadi adegan yang panjang yang kita tonton, sebelum itu kan dia tidur. Terus mulai dari situ itu adalah semua hanya di imajinasi itu. Mungkin yang paling benar, adegan yang paling benar itu hanya ketemu Walter di acara Ini mind blown lagi gue nih, aduh bahaya ini banget. di acara resital piano di satu rumah. Tapi mungkin dengan caranya Walter ngomong, imajinasi jadi kemana-mana si Erika. Masalah beling yang ada di kantong itu betul, tapi adegannya tidak sebegitunya. Adegannya Erika masukin itu betul. Karakter si anak si muridnya sama karakter ibunya itu berubah banget. Ibunya nggak yang nangis-nangis, nggak yang serapu apa yang ada di sepanjang film. Oh iya benar juga. Ibunya kayak sebegitu pedenya, ibu kayak hai ibu ini kayak, terus anaknya juga gitu kayak ini kenapa anaknya karakternya beda sama ibunya, tapi tangannya luka makanya dia salaman pakai tangan kiri. Padahal yang kita tahu adalah ibu dan anaknya benar-benar sentimental banget kayak, dan nggak sepede itu anaknya penakut kayak gue mesti nonton lagi. Erika kenapa begini nih orang. Iya. Dan begitu Walter masuk yang di adegan satu adegan sebelum akhir itu yang tiba-tiba dia emosian kayak ini bukan Walter yang kita tonton sepanjang itu, nih Walter yang berbeda lagi. Iya dan ini benar-benar balik ke poin awal lagi bahwa harus nonton berkali-kali karena setiap nonton pembacaannya beda lagi, temuannya beda lagi justru. Jadi dan dengan logika di situ ada saksi ibunya yang melihat Walter sebegitu bengisnya. Masa di konservatorium ibunya bisa setenang itu, gue gak yakin. Jadi luka-luka, muka-mukanya Erika luka-luka ya mungkin dia kembali ke judul lo yang lo temuin juga, kembali ke masalah masokisnya Erika. Dia menyiksa dirinya yang mungkin dia hanya ada di imajinasi dia. Iya. Menyiksa diri secara psikis ya. Secara psikis, tapi walaupun fisik-fisik akhirnya luka-luka juga, ya siapa yang nyiksa lo? Beneran Walter. Adegan akhir tuh gue bener-bener, makanya gue actingnya gue kayak Benoit Magimel nih, gue sampai wah gila, lu cuma bener-bener ngomong kayak dengan super halus. Itu adalah cara dia menyapa waktu di resital piano di dalam rumah itu, dan melihat karakter Walter yang begitu ramah ke semua orang, ke semua perempuan. Bisa jadi itu sesuatu yang wajar aja dilakukan. Dan karena dia juga sebenarnya dia tahu juga dia sebenarnya ganteng. Jadi sebenarnya wajar aja gue melakukan ini ke semua perempuan yang gue lihat gitu. Iya. Itu dia, jadi semua ada yang salah. Ini jujur ya, bener ya. Ini mind blown lagi ke gue loh. Iya, makanya gue pengen banget bahas ini sama lo kan. Kayaknya bener-bener ya. Abis ini ya, gue sama Jiro buka laptop lagi, nonton lagi, ngebahas lagi. Oke. Udah pokoknya kira-kira gitu, ini kita udah panjang banget. Gue pasti akan susah banget untuk motong-motongnya. Atau review La Pianiste dari gue dan Pit. Kalau mau ada film-film lain yang kita bahas, atau gue bisa bahas sama siapapun nanti, sama lo pada bisa langsung komen, like, share, pokoknya semuanya. Kasih tahu aja, subscribe juga jangan lupa. Kasih tahu aja mau film apa gitu. Kasih tahu aja di komen mau film apa. Oke. Jadi segitu aja. Jadi ingat kalau mau kritik film, nonton dulu baru kritik. Oke. Dadah.